Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas ya. Baiklah, nama saya Amanda Nisbu Oktavia dengan NIM 52007. Baiklah, pada materi pertama saya akan membahas dasar pertimbangan kurikulum 2013, kurikulum paradigma baru, dan kurikulum darurat. Yang pertama yaitu kurikulum 2013. Kurikulum ini menilai kelayakan implementasi kurikulum yang sudah dilaksanakan. Dalam hal ini, evaluasi implementasi kurikulum seharusnya dijadikan sebagai tolak ukur kelayakan kurikulum 2006 yang kemudian dijadikan sebagai bahan pembaruan konten-konten yang perlu dimuat dalam kurikulum 2013. Dasar pertimbangan dilaksanakan atas dasar beberapa prinsip, yaitu yang pertama standar kompetensi kelulusan atau SKL, yang kedua standar kompetensi kelulusan melalui kompetensi inti yang bebas mata pelajaran, yang ketiga semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik, yang keempat mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai, dan yang terakhir yaitu semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti. Yang kedua yaitu kurikulum darurat. Kurikulum ini juga memberikan banyak pertimbangan dalam kondisi khusus seperti pandemi COVID-19 ini, seperti kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Dan yang kedua yaitu tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi COVID-19. Untuk mengantisipasi konsekuensi negatif dan isu dari pembelajaran jarak jauh, pemerintah mengimplementasikan dua kebijakan baru. Yang pertama yaitu perluasan pembelajaran tatap muka hanya diperbolehkan untuk semua jenjang yang berada zona hijau dan zona kuning, dan yang kedua yaitu kurikulum darurat atau dalam kondisi khusus. Yang terakhir yaitu kurikulum paradigma baru. Kurikulum ini adalah bagian dari upaya sistematik untuk mengatasi krisis belajar di Indonesia. Krisis belajar yang dimaksud meliputi rendahnya kompetensi dasar dan juga adanya ketimpangan yang tinggi. Kurikulum paradigma baru diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022 sampai 2024. Materi yang kedua yaitu rasiologis pengembangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. Melalui pengembangan kurikulum 2013, kita akan menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Prinsip utama pengembangan kurikulum 2013 adalah didasarkan model kurikulum berbasis kompetensi dengan standar kompetensi kelulusan yang ditetapkan untuk satuan-satuan pendidikan. Yang pertama yaitu aspek pengetahuan, yang kedua aspek keterampilan, yang ketiga adalah aspek penilaian sikap dan perilaku. Rasional pengembangan kurikulum 2013 dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik tantangan internal, antara lain terkait dengan kondisi pendidikan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan, tantangan eksternal, tantangan yang berkaitan dengan tantangan masa depan, penyempurnaan pola pikir, pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masa depan hanya akan dapat terwujud apabila terjadi pergeseran atau perubahan pola pikir. Yang selanjutnya adalah penguatan tata kelola kurikulum. Penyusunan kurikulum ini dimulai dengan menetapkan standar kompetensi lulusan berdasarkan kesiapan peserta didik, dan yang terakhir yaitu penguasaan materi. Secara konseptual, kurikulum darurat merupakan kurikulum yang disusun dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan pada masa darurat. Oleh karena itu, semua aspek yang berkenaan dengan perencanaan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran disesuaikan dengan kondisi darurat. Mempertimbangkan kondisi darurat setiap daerah dan madrasah berbeda, maka implementasi kurikulum darurat setiap satuan pendidikan bisa berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
Dan yang terakhir adalah untuk tetap tercapainya dan terselenggarakannya pendidikan bermutu sehabis masa COVID-19, diperlukan paradigma baru pendidikan yang difokuskan pada otonomi, akuntabilitas, akreditasi, dan evaluasi. Keempat pilar manajemen ini diharapkan pada akhirnya mampu menghasilkan pendidikan bermutu. Kurikulum baru dinilai lebih fleksibel dan akan berfokus pada materi yang esensial dan tidak terlalu padat materi untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran. Terdapat 7 hal baru yang terdapat dalam kurikulum paradigma baru, yaitu struktur kurikulum, terdiri dari kegiatan intrakurikuler yang berupa pembelajaran tatap muka bersama guru dan kegiatan proyek. Yang kedua, capaian pembelajaran, dasar kurikulum biasanya disebut dengan KI dan KD. Yang ketiga, pendekatan tematik. Yang keempat, jam pembelajaran. Yang kelima, model pembelajaran kolaboratif. Yang keenam, mata pelajaran informatika. Dan yang terakhir yaitu mata pelajaran IPA dan IPS. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.